Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jepang Kaisa dengan NIM 1 di 1241111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara penyelenggaraan jenazah. Yang pertama-tama kita melakukan proses memandikan jenazah. Nah, kita harus mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan seperti air. Airnya itu ada beberapa macam, seperti air mutlak, air sabun, air wangian, dan air sembilan. Nah, kemudian kita siapkan tempat memandikan jenazah. Bisa di luar, bisa juga kita mandikannya di dalam rumah. Namun jika dalam keadaan yang urgent atau terdesak, kita dapat menggunakan kedebok pisang sebagai tempat memandikan jenazahnya. Setelah itu kita istinjakan jenazah dengan niat nawaitu istinja'a li hadzal mayyiti fardhulillah ta'ala. Nah, kita urut perut jenazah dengan lembut dan pelan untuk mengeluarkan kotoran jenazah. Nah, jika kotoran jenazah tak kunjung bersih, kita dapat menyumbat lubang dubur dengan kapas yang dibasahi. Kemudian kita bersihkan sela-sela atau lipatan-lipatan pada tubuh jenazah. Kita potong kuku, bersihkan telinga, hidung, hingga semuanya sekiranya sudah bersih. Kemudian kita siram jenazah menggunakan air sabun secara merata, dan dilanjutkan dengan menyiram jenazah menggunakan air mutlak supaya jenazah menjadi terkecil. Kemudian kita wudukkan jenazah seperti wuduknya orang yang masih hidup dengan niat nawaitu du'a li hadzal mayyiti fardhulillah ta'ala. Nah, setelah kita wudukkan, kita lakukan mandi wajib dengan niat nawaitu li hadzal mayyiti fardhulillah ta'ala. Nah, kita basuh pertama-tama kita basuh area wajah jenazah dengan air mutlak. Setelah itu kita basuh bagian kanan sampai dan dilanjutkan bagian kiri. Nah, setelah itu kita siram lagi jenazah dari sebelah kanan dengan membaca Ghufranaka ya Allah ya Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian sebelah kiri kita baca lagi Ghufranaka ya Rahman ya Rabbana wa ilaikal masir, dan bagian tengah dengan membaca Ghufranaka ya Rahim ya Rabbana wa ilaikal masir. Jika sudah kita membaca niatnya dan kita keringkan jenazah hingga kering. Nah, setelah itu kita ganti kain jenazah dengan kain yang baru, dan kalau bisa kita langsung memasangkan cawat pada jenazah. Mungkin itu untuk penyelenggaraan memandikan jenazah. Baiklah, selanjutnya kita akan melaksanakan mengkafani jenazah. Yang pertama kita tentu menyiapkan kain kafan yang dibutuhkan, kemudian ada wangian, kemudian kapas, dan bahan-bahan yang menunjang pelaksanaan mengkafani jenazah. Yang pertama kita mengukur panjang jenazah mulai dari kepala hingga ujung kaki. Setelah itu kita buat tali sebanyak 5 buah. Ada yang di atas, di pundak, kemudian pinggul, kemudian di kaki serta paha, dan di ujung kaki. Nah, kemudian kita membuat 3 lapis kain untuk membungkusnya nanti. Setelah itu kita buat
ke kepala atau sorban laki-laki. Seperti ini. Pertama kita gunting kain kafannya. Kita buat menyerupai membuat kacu. Nah, seperti kira-kira hasilnya. Kemudian kita lipat lagi. Nah, ikat seperti ini. Nanti kita ikat di bagian kepala seperti ini. Setelah itu kita buat baju untuk jenazah, mulai dari bagian ini bahu hingga ke bawah, menutupi pusat bawah. Kita buat gunting. Ya, baju. Oke, kita gunting, kita buat segi 4. Kemudian kita buat ada yang panjang dan ada yang pendek bagian bawahnya, untuk nanti kita buat menjadi tali. Nah, setelah itu kita buat kerucut. Nah, setelah menjadi kerucut, kita gunting sepanjang jempol pada tangan kita. Kita gunting. Kemudian kita buat terukan dari lengan hingga ke bawah. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Baik. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah kita membuat baju, kita bisa membuat sarung. Nah, sarung ini sendiri mulai dari atas pusat hingga ke bawah, kisaran lutut atau paha. Kemudian kita membuat cawatnya lagi. Nah, kalau cawat ini kita buat tidak terlalu besar. Pertama kita lipat kain tadi dan kain tadi dikali 2 dan lebihkan sekitar sejengkal. Nah, setelah itu kita lipat lagi dan kita gunting untuk membentuk lekukannya. Nah, setelah itu kita buat lagi talinya untuk mengikat. Nah, tentu kita sebelum itu kita dulu ada bagian yang panjang dan bagian yang pendeknya. Nah, kita gunting untuk bagian tali itu di bagian pendeknya. Oke. Setelah itu ikat dan hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, jika semua komponen sudah kita buat, kita taburkan kapas dan uangnya pada kain 3 lapis tadi, dan baru kita letakkan sorban, baju
hingga celana dalam. Yang keempat, kain 3 lapis tadi untuk dipasangkan atau dikenakan oleh jenazah. Nah, jika sudah tadi sudah semua dipasangkan, kita bungkus jenazah mulai dari sebelah kanan kiri, dan pada bagian ujung kepala dan ujung kaki itu talinya dipelitir sebelah kanan supaya tidak mudah terbuka, dan kita ikat semua bagian hingga rapat yang kuat. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai pengungkapan jenazah.